Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin mengangkat pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar. Saudara kita ini bertanya mengenai adanya papan sirip. Jadi sekarang saya angkat lagi mengenai adanya papan sirip di dalam ruangan RBW, karena ini saudara kita bertanya, apa tidak ada kendalanya kalau kita mengganti papan sirip di dalam ruangan wallet? Ya. Jadi sebelum saya lanjut pembahasan ini saudara ya, tolong disimak videonya supaya ada ilmu yang bisa kita petik di dalam, karena memang sangat-sangat berguna itu mengenai adanya wallet. Dan apabila wallet mau berhasil, mudah-mudahan saudara itu bisa merasakan gimana teman-teman kita yang pernah berjuang selama dia terjun di dunia wallet. Karena memang di dunia wallet itu sangat-sangat itu mengeluh, sangat membosankan, ya. Dan itu di dunia wallet sebenarnya betul-betul kita itu harus tahu, ya, kita harus menghadapi itu faktor kesabaran. Itu faktor kesabaran dan penasaran, itu yang paling berat yang kita hadapi. Sabar, penasaran, dan banyak ujiannya di dalam, ya saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku, karena ini saya catat lagi ya, saya catat. Karena kenapa selalu saya catat setiap ada pertanyaan itu masuk di bawah kolom komentar saya saudaraku, selalu saya catat. Karena itu catatan biasa itu agak panjang ya saudaraku ya, karena mengenai adanya ukuran, panjang kali lebar kali ketinggian, berapa luas, berapa lama, berapa sarang di dalam, berapa ekor. Jadi harus saya catat ya, sesuai apa yang ditanyakan saudara kita di bawah kolom komentar. Itu yang saya catat, berarti itu saya akan angkat sesuai apa yang di bawah kolom komentar, jawaban saudara dan pertanyaan saudara maksud saya, dan itu yang akan saya jawab. Saya akan clearkan secara mendetail, secara berlahan-lahan. Karena kalau saya mau singkatkan saudaraku, saya mengambil langkah itu mengenai membahas adanya wallet itu tidak pas, sulit. Kenapa saya katakan sulit? Ibaratkan wallet itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Yang kita hadapi itu wallet. Memang modelnya wallet itu memang kayak gitu saudara. Jadi kita harus betul-betul pahami itu adanya dunia wallet. Jadi okelah saudaraku, saya akan bacakan ini. Saudara kita ini dari Kendari. Ya, terima kasih banyak saudara-saudara ya dari Kendari, dimanapun Anda berada. Begitupun saudara kita yang lainnya, sahabat kita, tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke. Jadi mudah-mudahan ini saudara ya sehat-sehat ya. Berjuang ya saudaraku ya, berjuang. Jangan lemah. Ya, dan jangan selalu dibikin penasaran wallet. Santai saja hadapi wallet. Ya. Nah, karena memang itu wallet, apabila kita terjun di dunia wallet pasti ada namanya rasa penasaran dan selalu ada namanya cobaan. Siapapun itu yang menghadapi namanya perwaletan pasti akan dialami. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di luar lapangan mudah-mudahan bisa menghadapi apa yang saya utarakan ini, mudah-mudahan bisa menghadapi namanya cobaan dan tantangan. Ya, itu saudaraku, dan butuh waktu, butuh perjuangan, butuh kesabaran, itu, dan butuh doa, usaha dan doa. Jangan berdoa saja tanpa berusaha, dan berusaha itu harus ada doa, kan asal datangnya itu rezeki itu dari sana. Ya, saudaraku ya. Jadi okelah, saya ulangi saudaraku ya, saya bacakan ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau kita ganti papan sirip, apakah wallet masih kembali? Saya dari Kendari. Ya, ini pertanyaan saudara kita. Ada rasa
kewaswasan. Makanya dia mengutarakan di bawah kolom komentar, kalau dia ganti sirip, ibaratkan ini di dalam ruangan RBW, kalau siripnya sudah kalah, apakah patah atau rapuh atau dimakan rayap dan lain-lain sebagainya, itu kalau kita mau melangkah secara penggantian sirip, hati-hati ya saudaraku ya, di dalam ruangan RBW. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena saya pernah alami, saudara-saudara. Kembali lagi sama saya. Pertanyaan saudara-saudara itu tetap kembali sama saya, karena pernah semua saya alami ini. Jadi enak saya, gampang saya ungkit. Nah, jadi sisa saudara-saudara kita itu yang di luar lapangan bisa kita simak, praktekan panduan-panduan, hati-hati kalau kita mau melangkah di dalam ruangan RBW, karena walet itu sensitif sekali, peka juga, sensitif juga, bersahabat juga. Itu selalu saya bahas mengenai adanya perwaletan di dalam konten tutorial saya, di video saya. Sudah banyak itu. Jadi saya lanjut dari itu tadi ya, saya ulangi. Kalau saudara mau melangkah, mau mengambil tindakan mengenai adanya penggantian sirip di dalam ruangan walet, hati-hati. Saya ulangi lagi sekali lagi. Hati-hati saudara-saudara kalau saudara mau mengganti papan sirip yang sudah kalah. Karena saya pernah alami. Apalagi kalau itu walet sudah ditempati bersarang, ditempati bertelur dan jadi anak itu terbang berkali-kali di situ. Langsung kita ganti, jangan harap saudaraku segejap itu walet di situ mau akan beradaptasi. Lama itu, bukan lagi bulan tapi tahun. Tahun dia dorong itu, baru dia tinggal itu pun, namun dia tinggal itu, capek kita menunggu itu, baru dia bikin sarang di situ. Itu pun paling dia bikin sarang itu biji-biji. Seumpamanya tadi banyak sarang di situ jadi dalam satu sirip, seumpamanya ya, sudah banyak di situ jadi sarangnya, polesan, malahan sudah berkali-kali ditempati. Apalagi kalau bangunan yang sudah lama. Beda kalau pemula, belum ada sarang tidak jadi masalah. Tapi jarang juga papan sirip itu kalah kalau baru pemula, karena baru aktif. Yang biasanya papan sirip kalah itu kalau sudah terlanjur itu aktif, bangunannya sudah bertahun-tahun, biasa terjadi. Nah, dan memang itu kenyataan. Itu yang terjadi di lapangan, di dalam ruangan RBW saudara kita. Nah, jadi kalau kita mau mengambil tindakan di dalam ruangan RBW saudaraku mengenai adanya pengganti papan sirip, kita harus betul-betul hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Fatal bagi walet dan orangnya yang punya RBW itu ujung-ujungnya akan stres. Kenapa saya katakan stres? Karena pernah saya alami adanya penggantian sirip, pernah saya alami. Kan itu papan saya ganti saudara-saudara ya. Banyak sarang di situ. Ada anak, ada telur, tapi kalah. Itu besinya yang tempatnya menggantung ke saya gunakan itu saya gunakan itu sirip gantung. Sirip gantung tidak rapat di dinding. Berarti mengadakan kalau sarang jadi tidak ada sarang sudut, sarang mangkok. Ya. Karena memang saya dari dulu saya hindari sarang sudut. Nah, itu besi itu kalah karena ada air itu bocor dari atas merembet di situ. Karena waktu saya surat tukang bor itu tembus itu, mata bornya naik di plak karena panjang. Nah di situ ada merembes air karena itu besi sampai berkarat kalah, dan itu papan kena air sampai itu papan itu rapuh, jadi lembek. Apalagi kalau bukan papan berkualitas. Sedangkan papan berkualitas kalau selalu kena air itu akan rapuh ujung-ujungnya, akan remuk. Apalagi kalau sudah ada di situ juga kecoa yang makan terus, gorogoti itu papan, jangan harap mau bertahan lama saudaraku, akan ujung-ujungnya itu akan hancur itu papan. Itu yang kalah. Apa saya tidak ganti nanti itu papan jatuh. Saya itu belum profesional di situ saudaraku. Saya belum memahami sekali walet. Jadi saya ganti itu papan yang ada sarang tadi itu yang berjejer di situ, ada anak, ada telur. Tidak mau ditempati saudara. Padahal itu papan yang saya gantikan papan yang berkualitas bagus lagi,
kenapa tidak mau ditempati? Di situ saya dalami adanya penggantian sirip. Memang walet itu, makanya selalu saya katakan kalau walet tinggal di dalam ruangan RBW jangan harap pergi. Kalau dia suka itu tempat, sampai mati pun di situ, sampai punah. Ibaratkan kalau saudara masuk di dalam chat atau buka sarang walet, buka panen, walet keluar, kita keluar masuk lagi dia. Karena walet itu gitu, pendiriannya dia kuat, tidak berubah-berubah, tidak seperti kita manusia, kadang kalanya. Nah, itu susah di tempat itu walet. Makanya selalu saya katakan walet itu burung langka. Kenapa saya katakan langka? Itu tadi. Kalau kita itu manusia itu sudah digantikan itu tempat kita itu rumah kita lebih mewah daripada yang bangunan yang dulu, istilahnya kayak bahasanya beda rumah, karena ada bahasanya beda rumah. Ya, orang yang tidak mampu itu diperbaiki rumahnya, ditanggung sama pemerintah. Oh iya, kita suka itu, ganti gitu lebih bagus lagi jadinya daripada yang tadinya itu. Karena diadakan namanya pelaksanaan beda rumah. Sama walet, maksud saya walet tidak begitu, kebalikan. Walet kalau kita ganti itu tempatnya itu jangan harap akan ke situ. Pindah saudaraku, ditinggalkan tempatnya tadi itu sirip. Paling ada menggantung di situ nanti burung yang datang, burung liar yang masuk, biasa di situ ibaratkan kayak bahasa kesasaran, dia bertengkar di situ sampai di situ beradaptasi lama. Dan bukan satu kali, saya sudah berapa kali saya adakan gitu, begitu semua cara-cara itu walet. Kalau walet kita ganti siripnya, dan saya di situ sudah memahami, saya pelajari. Kenapa saya katakan saya paham, saya pelajari? Oh, walet itu tidak bisa diganti, dia punya papan sirip, dia punya tempat. Kalau sudah kali itu papang. Jadi cara satu-satunya yang langkah yang kita ambil papan, baru kita double tadi itu yang papan kalah, kita double saja. Ya saudara-saudaraku, kita double. Jangan lepaskan ini papan yang dulu, kita gantikan papan yang berkualitas yang baru ini, jangan, double saja. Nanti kalau sudah padat di sini, tempatnya di sini bersarang, baru bisa kita lepaskan yang tadi yang kalah. Biarkan sampai bonyok ini satu, biar sampai remuk ini. Yang penting ini ada papan yang bisa sandari tadi ini yang satu. Itu cara mensiasati walet. Itu cara saudaraku ya. Jadi hati-hati kalau saudara itu mengambil langkah, mengambil tindakan di dalam ruangan RBW, fatal bagi walet. Dan ujung-ujungnya kita itu akan bingung, capek menunggu sampai kita stres. Kenapa tadinya itu banyak sarang di situ? Kenapa tidak mau ditempati lagi? Padahal itu papan yang saya gantikan, papan bagus, papan yang berkualitas, yang itu ibarat maksud saya itu tadi papan sama yang di lantai yang pertama ditempati tadi itu lantai pertama. Kan begitu saya ganti itu yang lantai pertama, kan itu yang kali itu lantai kedua itu papan. Itu yang lantai pertama banyak di situ melengket sarang banyak. Kualitasnya tadi itu saya juga pasang di atas karena ada papang belum saya pasang dulu itu, temannya yang dibawa dulu itu saya ambil. Kenapa tidak boleh ditempati? Dan bukan sekali, berkali-kali saya adakan gitu. Justru itu saya bisa angkat saudaraku, bisa saya utarakan terhadap saudara-saudara. Justru itu saudara ya, kalau video saya tayang, tolong saudara kita yang nonton itu biar bukan saudara yang berkomentar. Karena ini sangat-sangat ini dibutuhkan di petani walet. Sangat. Sering-sering terjadi di luar-luar lapangan di petani walet itu yang kalah papannya. Penggantian sirip istilahnya. Ya. Apakah papan itu dimakan rayap? Itu. Atau patah. Banyak kendala. Itu hati-hati saudaraku. Beda kalau bangunan baru pemula tidak jadi masalah. Tetapi kalau bagi pemula itu bangunan yang masih belia, masih baru itu jarang juga papangnya langsung kalah. Kalau baru bulan dia dorong, beda kalau sudah tahun. Itu yang sering terjadi. Apalagi kalau di dalam ruangan itu lembab,
Kan biasanya kalau bukan papan berkualitas itu, kalau lembab itu cepat kali itu papan, cepat lembek. Apalagi kalau saudara menggunakan papan yang bekas cor, itu yang tidak bertahan lama itu bahasa singkat, itu singkat dia saja melengket. Itu papan lama kelamaan itu akan apakah pakunya longgar atau baunya longgar atau banyak. Itu sering terjadi, itu yang perlu kita hindari, itu jangan terjadi ya saudaraku ya. Jadi sebelum kita itu mendirikan RBW yang baru mau membangun, yang mau merancang, tolong sebelumnya pemasangan sirip kita betul-betul kita harus konsisten di sirip sebelum kita pasang. Lebih baik itu sirip itu kita bahasanya gimana bangunan, lamanya bangunan, kalau perlu gitu juga sirip. Hati-hati saudaraku ya. Kalau kita mengadakan sirip papan, tetapi kalau sirip cor itu ya aman-aman saja. Hanya kalau cor itu ada kendala juga. Kendalanya kalau cor itu harus bagus aciannya. Kalau tidak bagus aciannya itu biasa itu kalau sarang itu melengket di situ di papan sirip cor, bukan papan sirip cor maksud saya. Biasa itu ada itu bekas plester melengket di sarang. Nah itu bahaya itu, kalau itu kan sarang saudara itu kan dikonsumsi. Ya memang betul dibersihkan, tetapi kalau pasir itu agak sulit. Beda kalau semacam kayak bulu-bulu walet itu kan bisa dicabut, tapi kalau pasir itu sudah bersatu dengan sarang, rumit. Karena serbuan itu. Nah, justru kita itu gimana caranya supaya waletnya terselamatkan, begitupun juga di dalam ruangan RB sirip dan kita juga gitu. Jadi sama-sama istilahnya tidak ada kendala, konflik. Nah, kebalikannya, kalau semua kendala kita kena juga imbasnya. Jadi fatal bagi walet, fatal juga buat kita. Begitupun juga di dalam ruangan RBW, istilahnya kurang becus, kurang mapan, kurang praktis di dalam itu. Kalau waletnya tidak akan bisa beradaptasi di dalam, semua akan kacau. Pikiran juga kita itu selalu bingung gimana caranya, kenapa walet ini tidak mau bisa beradaptasi, kenapa dia tidak mau bikin sarang, padahal ini baru-baru siripnya bagus digantikan, kenapa tidak mau ditempati, kenapa dia suka itu tadi sirip yang sudah kalah, karena memang sudah di situ habitatnya walet kan gitu. Kalau sudah di situ dia tidak akan pindah-pindah. Justru saya katakan itu walet itu sampai dia punah, kalau manusia sampai mati. Nah, saudaraku ya, hati-hati saudaraku mengambil langkah. Ya, kalau kita mau bertindak itu kita harus betul-betul tahu. Ya, jadi tolong ya saudaraku ya maksud saya ditonton video saya supaya saudara paham. Ya saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu tadi, setelah kita sudah penggantian papan sirip yang bagi pemula tidak jadi masalah, tetapi kalau yang sudah lama jangan tempel saja, double saja itu yang papan yang sudah kalah double. Kalau perlu itu kasih baku makan dengan itu yang papan yang kalah. Seumpamanya timbal balik ada sarang, itu yang sebelah ke sebelahnya atau sebelah kiri atau sebelah kanannya kita buka sarangnya, habiskan di situ, baru kita tempel itu papan tadi yang kita mau gantikan. Nanti kalau sudah banyak di situ yang melengket akan pindah juga di situ kalau kita tempel di situ. Karena walet itu kelebihannya itu walet itu ada 4. Pertama itu penglihatan, panca indera, pendengaran dan penciumannya. Walet itu tajam, semua tajam. Itu justru itu walet itu kita pikir itu gimana caranya bisa dia kenal itu sarangnya di dalam ya, kalau dipikir ya. Sedangkan sarang itu kalau sudah berratusan di dalam itu sama-sama semua model sarangnya putih semua. Namun beda-beda sedikit, mangkok sudut. Kalau mangkok semua, kenapa dia tahu tempatnya? Dan kenapa dia tahu tempatnya di situ anak? Sedangkan anak ini sama-sama semua modelnya anak walet. Kalau kita punya anak kembar itu, kembar tidak usah dulu 100 anak, cukup 10 kalau sama-sama semua mukanya bingung kita itu. Yang mana kita punya anak, yang mana kita punya sepupu, kalau kembar semua bingung. Tapi kalau walet tahu. Atau rumah itu sama-sama catnya modelnya, tempatnya itu sama-sama semua, kita bingung. Tapi kalau walet itu tahu, jangankan ribuan sarang di dalam sama semua dia tahu tempatnya.
Nah, karena kenapa saya katakan itu? Itulah kelebihan wali dikasih sama yang maha kuasa, kelebihannya dia. Jadi justru saya katakan itu, kita itu bingung melihat wali, bingung memikirkan wali. Jangan dipikirkan saudaraku, bekerja saja, kita berusaha. Ya, nah, cerna saja apa yang saya katakan, karena semua yang saya katakan itu pernah semua saya alami. Nah, justru saya katakan ini teori dulu baru pengalaman. Pengalaman dulu baru saya teori. Terbalik kalau sekolah dulu itu teori baru pengalaman. Jadi itu saudaraku, itu yang saya utarakan, itu saya paparkan gimana caranya supaya saudara-saudara kita itu di luar lapangan, di luar sana, begitu punya RBW bisa paham secara mendetail. Ya, bisa kita itu cerna, bisa kita pikirkan gimana caranya supaya oh, kalau gini ya, ini bahaya, ini langkah yang kita ambil karena ada bahasa penjelajah 75 rahasia sukses mengenai adanya wallet. Wahai, kita hati-hati mengambil langkah. Nah, karena dia pernah rasakan. Nah, itu yang memang pernah saya rasakan saudaraku. Makanya selalu saya itu katakan, saya punya konten itu original. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, itu yang saya jadikan konten. Saya tidak mengambil langkah-langkah yang tidak pasti. Semua yang saya pernah alami, jadi enak saya buka di konten. Hanya kalau kesannya namanya konten itu, betul-betul kita berjuang. Bukan saudara saja yang berjuang, saya juga berjuang saudaraku. Kita sama-sama berjuang. Itu saudaraku ya, kita masing-masing itu gimana caranya supaya kita itu konsisten di dalam ruangan RBW, gimana fasilitasnya. Jadi saudara-saudara saya inspirasi bagi saya ya, gimana caranya supaya saudara-saudara kita itu bisa mengkaji itu adanya di dunia wallet. Jangan dilihat saja di luar bangunan, di samping bangunan, apa di depan bangunan, di belakang bangunan, lihat saja walletnya, kapan walletnya banyak, kapan sarannya jadi. Jangan, perhatikan juga bagian di dalam, yang mana yang fasilitas bagian di dalamnya itu, apakah dia sudah maksimal di dalam. Kan banyak itu saudaraku itu, hanya pagi itu dia lihat sana walletnya di luar terbang, padahal ada yang di dalam kalah dia tidak tahu. Namun dia masuk chat, bukan yang lainnya dia chat, hanya saran mau dia dengan wallet, sudah itu kurang itu keluar. Padahal itu sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu bagian di dalam, terutama itu kelembaban dan suhunya. Begitu pun juga itu bagian sirip dan suara. Maksudnya Twitter, jangan sampai mati Twitternya, apakah ada kabelnya kendor, lepas sambungannya di situ sampai tidak aktif itu bagian lantai 1 atau lantai 2, seumpamanya 3-4 lantai bangunan biasa itu itu bagian atas biasa, karena kabel itu biasa lepas, sambungan dari bawah ke atas itu berarti tidak paralel, tidak baku sambung. Ya ibaratkan telepon, kalau telepon itu kalau kita cabut di sini tidak ada di sana itu tersambung. Nah itu sama itu ya. Gimana caranya supaya dia bisa konsisten itu, bagian itu supaya walletnya itu bisa aman. Karena wallet itu kalau tidak aman itu kita juga tidak aman. Ujungnya itu aja intinya aja. Kalau bahasa kita itu hanya mau membangun wallet itu hanya mau sebagai mencoba-coba, lebih baik tidak usah membangun kalau hanya mencoba-coba. Karena kalau rezeki datang itu tidak ada bahasa coba-coba. Kalau rezeki datang dan cobaan itu tidak ada bahasa mencoba-coba kalau cobaan datang. Jangan mencoba-coba kalau luka. Dan jangan juga coba-coba kalau cobaan datang, jangan mencoba-coba. Ya. Justru ada bahasanya coba mencoba. Nah itu lagi itu bahaya itu, mencoba. Usahakan gimana caranya supaya kita itu betul-betul itu istilahnya bertawakal menghadapi segala tantangan, hambatan, rintangan dan ujian. Dan itu adalah kita itu harus kuat dalam menghadapi, menerima, dan kita harus bersabar. Nah, selalu saya katakan apabila saudara itu terjun di wallet, siap namanya dicoba. Wah, dicoba saudaraku. Jadi itu saya utarakan tadi mengenai adanya dunia perwaletan. Dan sedikit ini ada itulah tadi saudaraku ya. Saya sudah dirikan tadi mengenai adanya saudara, hati-hati ya mengambil langkah di dalam ruangan RBW ya. Karena saya sudah dirikan tadi, saya sudah paparkan secara mendetail gimana caranya supaya saudara itu bisa mengambil langkah yang pas
Ya, jangan sekali-kali saudaraku, tidak apa-apa kita ganti, tapi jangan langsung diganti, double saja papannya. Nanti kalah sendiri, nanti sudah belengke juga yang sebelahnya itu papan yang kita ini sudah sudah kita tempel, baru bisa kita lepaskan itu. Jangan langsung lepaskan, bertahun-tahun itu saudaraku baru ditempatin. Namun ada di situ tidak mau bersaran itu. Coba saja kalau tidak mau percaya. Coba, kalau mau mencoba-coba. Nah, karena saya sudah alami, bukan satu kali. Ya ditempati tapi lambat. Iya, lambat itu. Makanya hati-hati saudaraku ya, mengambil langkah, mengambil tindakan. Harus kita betul-betul harus kita pikirkan dulu karena adanya wallet ini. Karena wallet itu kalau sudah jadi sarang banyak di situ langsung kita ganti itu, sudah menurun penghasilan di situ. Jadi uang itu berapa banyak jadi di situ dalam satu siri timbal balik, tetapi kita ganti tidak ada lagi uang didapat di situ. Kan bisa tuh capai di situ sampai setengah kilo di situ. 5 ons itu kalau papanya panjang, baru penuh sarang di situ. Tidak usah lah, 3 ons saja. 3 ons itu berarti 3 juta lebih. Nah, uang kita buang itu setiap panennya itu, kalau kita langsung ganti tiba-tiba. Jadi hati-hati ambil tindakan ya di dalam ruangan RBW saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku terima kasih banyak atas saudara kita ini dari Kendari, saya sudah dirikan pertanyaannya ya. Jawabannya tetapi saya sempat jawab di bawah kolom komentar itu saudaraku ya. Salam ya dari Kendari ya, saya selalu di sana. Nah, mudah-mudahan berhasil, sukses. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya. Nah, jadi terima kasih banyak saudaraku. Sekarang saya pindah pertanyaan ini, saya angkat sedikit aja. Ada saudara kita bertanya di bawah kolom komentar mengenai adanya pelemparan saran. Jadi kembali lagi ini mengenai adanya, saya membahas mengenai adanya saran wallet. Saudara kita bertanya, biasa kita apakah ada pengumpul di Jawa? Banyak pengumpul di Jawa saudara, banyak. Jangankan di Sulawesi, apalagi Pulau Jawa. Wah, banyak. Nah itu. Jadi saudara mau menjual ke sarang di sana ya silakan, tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah lihat jalur-jalurnya, ibaratkan kompas. Oh di mana kita mau lemparkan. Kita bandingkan berapa diambilkan dalam per 1 kilonya gitu. Karena kalau di pedagang besar itu saudaraku tidak ada bahasa cong, harus di size. Beda kalau kita pembelian di lapangan, di petani wallet, kita itu sistem size. Ada juga yang cong, tergantung dari persetujuan antara pembeli dan yang punya sarang wallet, yang petani wallet. Itu kan sebagai pengepul pembeli. Nah, karena saya juga begitu saudaraku ya, saya rangkum semua. Makanya konten-konten yang lalu-lalu itu semua itu membahas mengenai sarang, campur itu dengan adanya di dalam RBW dan perkembangan biak wallet dengan populasinya, begitu pun juga koloni. Selalu saya selalu rangkum mulai dari konten pertama sampai sekarang itu. Jadi mengenai adanya wallet, saudara-saudaraku semua saya rangkum mengenai adanya harga, fasilitas pembelian di lapangan, bahasa cong, bahasa size, tingkatan sarang mulai sarang mangko super, mangko AB, mangko sudut pelontos. Ya, sarang opal, sarang bakpao, sarang patahan, sarang kakian, sarang serbuan dan warna begitu. Yang jelasnya kualitas semua saya rangkum. Ya, tetapi ini banyak sekali pertanyaan saudaraku mengenai adanya RBW karena memang di situ inti. Ya, inti. Kalau kita mau berhasil itu intinya di dalam ruangan RBW, istilahnya RBW rumah burung wallet, rumah bangunan wallet. Ya, jadi kita itu betul-betul harus saudara harus melangkah itu merawat ruangannya ya. Di dalam ruangannya, perhatikan di dalam. Yang saya katakan tadi itu mengenai adanya kelembaban, adanya suhu, adanya gelapnya ruangan di dalam. Kalau perlu itu kalau agak terang diremankan. Jangan selalu diganggu. Perhatikan bagian predator di dalam, maksudnya hama. Jangan sampai itu hama bisa menghambat koloninya wallet. Karena wallet dia suka itu lembab, suhunya bagus, aman, itu tempat habitat wallet. Maksudnya habitat itu wallet itu dia suka berkoloni. Dia suka itu yang tempat-tempat kayak gitu, selalu diganggu. Beda kalau kita sudah masuk panen, tidak jadi masalah. Karena memang waktunya kita masuk. Nah itu. Jadi itu tujuannya wallet. Tujuan utama wallet kalau kita mau menghadapi di dunia wallet supaya kita paham, kita mengerti. Oh wallet sukanya gini. Berarti kita itu harus betul-betul itu kasih haknya dia. Maksudnya kenapa saya katakan kasih haknya dia? Apa kemauannya wallet? Datangkan itu. Kan saya sudah sering saya jelaskan saudaraku, apa kemauannya wallet? Datangkan itu. Apa yang dia tidak suka jangan datangkan.
Kapan dia tidak suka itu, sudah, jangan harap walid itu akan bertahan, akan betah, dia akan pergi. Salah sedikit wali yang di dalam tadi itu dia bisa tarik keluar. Dan kebalikannya, kalau kita penuhi kelembaban keinginannya di dalam fasilitasnya, semuanya ideal di dalam bagian di dalam ruangan RBW. Nah, justru saya selalu katakan, inspirasi saya itu selalu saya katakan sama saudara, kalau walid itu, kalau dia suka itu tempat itu, dia akan tarik dari luar masuk. Walid yang tidak punya rumahan akan dia tambah lagi di dalamnya koloninya, populasinya, jadi double. Maksudnya itu kalau bertelur kan netas sana kan nambah, begitu juga kalau ada walid yang dari luar. Jadi paham saudara apa yang saya maksud? Ya, jadi saya sudah clearkan tadi mengenai tadi itu harganya pelemparan sarang walid. Ya, saya sudah bahas juga mengenai harga di mana di Jawa apa ada pengepul besar, ada saudaraku ya, apalagi dari Jawa dari luas. Ya oke saudaraku, terima kasih banyak ini ada atas penjelasannya juga, karena sudah 2 ini saya clearkan semua mulai dari Kendari dengan pertanyaan mengenai harganya pelemparan sarang walid, maksudnya di mana apakah ada pengepul besar, ada. Ya terima kasih banyak saudaraku, sudah saya clearkan semua. Ada 2 pertanyaan tadi, tapi yang pertama yang paling pertama yang saya jelaskan tadi itu yang hati-hati mengambil langkah ya. Jadi itu saudara kita yang nonton ya, tolong di-share sama teman-teman, jangan sampai ada saudara kita yang belum sempat nonton ya, supaya dia bisa lihat. Apalagi kalau sudah ada bangunan RBW-nya, wah susah itu ya, karena beda-beda cara pemahaman, beda-beda cara pemasukannya mereka. Jadi tergantung dari saudara yang nyikapi ya. Justru saya katakan itu jangan beda-bedakan saudara-saudara kita di lapangan yang konsultan. Bisa kita banding-bandingkan gimana caranya, apakah ini saya ambil atau ini tidak. Nah itu, karena kita itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dan kelebihan. Ya, yang punya kelebihan utuh adalah Allah. Nah, kita manusia itu serba kekurangan, ya. Nah, kita itu ciptaan saudaraku ya. Kita belajar mensyukuri apa yang ada dan tidak ada adanya. Kita perlu garis bawah yang di situ. Kita manusia itu hanya berusaha berdoa, bersabar, dan kita harus terima tantangan. Berjuang ya saudaraku ya. Nah, oke. Itulah pembahasan saya angkat tadi. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya saudaraku. Yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan kita ambil, tapi perlu kita saring dulu. Jangan sampai itu yang berkenan kita buang, ya. Nah itu. Dan apabila ada kegagalan, belajar dari kegagalan itu. Jangan mengalah dari kegagalan, karena kegagalan itu adalah faktor cambuk untuk menuju kesuksesan. Karena itu adalah satu cobaan dari Allah yang Maha Kuasa untuk hambanya. Dan hamba harus berbakti kepada berbakti, istilahnya kita harus belajar bersyukur. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah karena saya adanya begini. Itulah saya kata-kata saya angkat tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saudaraku ya, hanya Allah yang sempurna.